Oke. Jadi saya kembali ucapkan selamat malam Sis Oki sebagai narasumber dan juga semua teman-teman yang hadir di sini, Mas Dwi yang lama tidak muncul, Pak Handi juga. Dan kemudian ada Pak Robertus baru join ya, Pak Robertus Harsono dari Bandung. Wah, as Sampurasun Pak Robertus. Saya sering ke Bandung tapi mungkin baru kali ini kenal ya. Eh, Brian Ferry Irina Hasrina, selamat malam juga Profesor Chris, Pak Idris, kemudian juga ini Varian diganti, ini namanya siapa nih tadi cowok ya. Eh, Pakai nama Namanya Varian, varian. namanya Varian. Iya, jarang ya. Really ya, oke ya, selamat malam Varian, Pak Varian. Pak Roli, Pak Kang Darmana dari Bandung juga, Pak Tommy dan Bro Wir, selamat malam. Jadi saya mengenal Oki cukup lama, ya cukup lama, dan termasuk istri saya pun muridnya Mbak Oki nih, yaitu ketika apa ya, RBA ya. Nah, itu Mm-mm. RBA, apa rahasia berjalan alami. Dulu saya pikir kok jalan aja sampai diatur gitu, jalannya sampai ada ilmunya gitu ya. Dan saya ikut itu, ikut workshopnya dan sampai sekarang kelihatannya masih terkenang, masih terkenang kalau bicara. Oh ini nanti yang isi Mbak Oki, oh Oki RBA, dia Iya. masih ingat. Nah, dia masih ingat ya. Ya, dan dia merasa banyak manfaatnya. Tapi terakhir saya lihat juga Mbak Oki juga melanglang buana nih, kelihatan lari ke healing ya, lari ke mana finansial, memang backgroundnya orang ekonomi ya begitulah. Dan hari ini kita membahas tentang financial wisdom with emotional intelligence. Jadi nanti Mbak Oki akan ada beberapa slide ya untuk membawa kita supaya diskusi kita mengarah kepada buku ini tentunya ya. Namun sebelum saya serahkan ke Mbak Oki, mungkin ada boleh bertanya dulu ya. Mbak Oki ini buku keberapa boleh tahu Mbak Oki? Kalau buku yang sendirian ini yang pertama. Tapi kalau buku bareng udah pernah 3 buku ya. Oh, ada yang bareng Pak Min nggak? Yang Billionaire Mindset bareng Pak Min nggak itu? Ah, Ya. itu bukan buku itu itu artikel aja. Iya, 3 Cuma bareng-bareng artikel bikin buku ya. layar. Itu. Oh ada tiga ya, plus 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 buku ini sendiri ya. Memang energi bikin buku lumayan lah, lumayan besar ya. Oke, baik. Jadi ini buku pertama buat Mbak Oki yang sendiri ya artinya. Baik. Jadi Idayanti Sudiro, terkadang saya ini salah ngetik, salah tulis namanya, ternyata sekarang udah termemori lah. Idayanti, belakang itu N, Yanti Sudiro atau dulu kenal dengan Mbak Oki. Kemudian juga beliau nih banyak sekali nih apa nih intinya jabat sertifikasinya ya. CFP, OPE, OFC, EPC biar nanti Mbak Oki sendiri yang jelasin ya. Yang pasti beliau ada sebagai financial wisdom, orang yang wise di dalam keuangan gitu ya. Makanya duitnya banyak, nggak heran. Beliau juga Holistic Life Academy ya. Beliau juga aktif di dalam dunia kehidupan. Baik, uh, sebelum Mbak Oki nanti yang ngisi, kenapa kok judulnya pakai judul ini Mbak Oki? Financial Wisdom with Emotional Intelligence. Kenapa ya judulnya kok seperti dua judul jadi Kenapa? satu? Judulnya serem ya. Jadi Bebannya eh berat banget gitu, berat banget kok kesannya gitu. Ilmunya kesannya dalam, berat ya. dalam Jadi gitu. gini sih, sebetulnya mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi latar latar belakang saya memang accounting. Saya 10 tahun kerja di bank, di konsultan pajak, di asuransi gitu ya. Dan setelah 10 tahun kemudian saya masuk di soft skill. Jadi mengajarnya misalnya ada self healing, kemudian ada meditasi, ada Hmm, retret spiritual. Salah hmm, hmm, satunya kalau yang healing itu RBA, rahasia hmm, berjalan alami, ya. Yang mana sebetulnya ini punyanya orang gitu ya, punya orang saya hmm, hanya mendapat tugas mengajar gitu. Tapi hmm, yang kabar baiknya sebetulnya
Reiki Tumo, membuka hati, kemudian RBA ini sudah mendunia, jadi sudah ada di 36 negara. Bahkan sekarang mungkin lebih ya. Jadi orang-orang sana tuh yang orang-orang baratnya atau orang-orang bulenya ya belajar di sini sebelum mereka belajar di sana. Singkat kata, ini saya belum tinggalkan nih teman-teman Bapak Ibu. Sampai sekarang saya masih mengajar itu. Ya. Kalau saya bisa bilang itu berkaitan dengan kesehatan holistik sih. Gimana kita menjaga bisa lebih sehat secara fisik, secara emosi, mental, dan juga spiritual. Nah, kemudian 5 tahun yang lalu kira-kira saya mulai seneng gitu ya dengan coaching. Nah, kalau ada yang mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, sekedar info aja, coaching itu sebuah metode pembelajaran yang berbeda dengan training atau pelatihan, ya. Coaching mengedepankan teknik bertanya. Jadi kalau seseorang itu diajari, sudah tahu, setelah diajari gimana caranya supaya lebih baik lagi, maka di coaching, ya. Lalu setelah coaching, saya kemudian mulai masuk tuh, mulai senang dengan finansial ini. Nah, di finansial ini makanya banyak sertifikasi sebetulnya nih, selain saya juga memang senang mengajar dan senang belajar, tapi juga untuk rebranding gitu loh Pak Min. Ya, orang waktu itu saya memberi diri saya adalah pengajar RBA. Jadi kalau bahkan yang waktu saya belajar CFP, pengajarnya ingat, oh ini Idayanti Sudiro RBA ya gitu. Wah, demikian taunya gitu ya mereka dengan RBA. Makanya kemudian saya pikir, aduh saya juga harus nge-branding juga supaya orang juga tahu bahwa saya belajar banyak sih mengenai keuangan ini ya. Dan kemudian, ntar saya matikan HP, maaf lupa. Dan kemudian pada satu waktu saya juga pernah belajar di STC, Speak to Change, punya Jamil Azaini, ya, Babe Jamil. Dan kemudian saya pernah di mentoring juga oleh beliau mengenai materi apa. Nah, disitulah mulai saya suka dengan finansial, mulai saya berpikir tentang apa ya, materi apa ya tentang finansial. Dan tercetus dari istri beliau, ya, Bunda Sofi, gimana kalau financial wisdom? Nah, tadinya pertama kali sekedar bagus ya financial wisdom gitu ya. Tapi kemudian saya explore lebih lanjut dan kemudian saya juga mulai mau menulis buku. Nah, disitulah banyak sekali hal-hal yang akhirnya memperkaya dan meneguhkan hati saya tentang financial wisdom. Dan di sini Pak Dwi Heli ini benar-benar orang yang membantu saya, mendampingi saya ketika saya menulis buku, ya. Jadi beliau juga yang bantu saya, Pak Dwi kalau gini gimana nih? Pak Dwi kemudian bantu juga untuk melihat lebih dalam gitu. Itu entengnya nih Pak Min. Lebih tambah Iya. lagi, lebih berat lagi financial wisdom. Ternyata financial wisdom ini sangat berkaitan, yang gampang diketahui orang adalah tentang emosi ya. Pastinya kalau psikologis kan orang kayaknya harus belajar gitu ya. Wah, psikologis orang mungkin harus ditangani oleh seorang psikolog gitu. Tapi kalau emosi rasanya semua orang cukup ngerti, ya kan? Kamu kok emosi banget sih? Oh, berarti orang marah. Kamu kok sedih sih? Kamu kok apa nih sakit hati, takut dan sebagainya. Jadi emotional intelligence untuk menggambarkan bahwa yang kita mau perhatikan bahwa sikap-sikap atau perilaku keuangan seseorang ternyata sangat berpengaruh dari emosinya. Nanti di buku kedua saya akan lebih luas dan lebih dalam. Kita akan ngomong psikologis, kita akan ngomong tentang kesehatan holistik yang lebih dalam. Jadi emotional intelligence inilah saya juga ikut gitu kebetulan dengan Pak Hermanto ya, belajar tentang kecerdasan emosi atau emotional intelligence dan ya gitu. Hermanto Kosasi ya, Pak Hermanto Kosasi ya. Ya, Hermanto Kosasi. Nah, Ya. itulah akhirnya
setelah perjalanan menulis buku di tengah-tengahnya akhirnya ya kayaknya mau masuk judul Financial Hmm. Wisdom with Emotional Intelligence gitu Pak Min. Jadi panjang ya Oke. Pak Min keterangannya ya. Ya nggak apa-apa. Ini bagian daripada mungkin nanti di buku di dalam. Nah, ini dua hal sebetulnya kan dua apa ya? Kalau saya bilang tuh financial kan lebih banyak aspek apa ya? Hitung-hitungannya lah, logikanya gitu ya. Hmm, Itu kan mm-mm, logiknya. mm-mm. Sedangkan emosional itu kan lebih ke arah emosinya, bukan logika. Nah, biasanya kan Ya, ketika seseorang menggunakan logikanya tinggi, maka emosinya rendah. Begitu juga sebaliknya ya. Ketika orang emosinya bekerja dengan tinggi, ya emosinya tinggi, maka biasanya logikanya juga turun, rendah. Ya ya, paling simpel. paling simpel contohnya adalah ketika orang ribut konflik itu ya. Padahal orangnya kan dekat sebelah-sebelahan, tapi ngomongnya kok teriak-teriak gitu. Kan lagi emosi gitu. Kayak Marah-marah jauh ya. ngomongnya teriak-teriak, padahal orangnya ada di depan kita gitu kan, nggak usah teriak juga kedenger mestinya gitu. Maka, Ya, logikanya kan lagi nggak jalan tuh. Kok kenapa mesti iya, teriak? iya. Kira begitulah. Jadi memang ketika emosi tinggi, logika turun. Ketika logika naik, emosi turun. Nah, dalam kaitan buku Financial Wisdom with Emotional Intelligence, kapan itu pakai pakai logika, kapan pakai emosi itu bagaimana mereka berkompromi gitu loh. Iya, thank you Pak Min. Nah, ini juga ya dalam perjalanan hidup saya lah yang sudah malang melintang, sudah mengikuti. Ya tadi saya bilang 26 tahunnya saya lebih ke arah soft skill-nya gitu ya. Dan semakin ke sini, beberapa tahun belakangan ini saya semakin menyadari Pak Min, bahwa sebagus-bagusnya sebuah hard skill tanpa didampingi oleh soft skill yang benar, yang bagus, maka dia menjadi tidak bagus atau tidak sempurna. Jadi memang hard skill dengan soft skill itu mestinya berdampingan. Contoh paling gampang misalnya, ada seorang leader ya, dia misalnya di bidang marketing pintar banget deh. Pintar banget cara membuat strateginya gitu ya. Tapi ketika dia ngomongnya atau ngajarin ke orangnya atau ke anak buahnya ini tidak dengan baik ya, tapi emosional gitu ya, misalnya marah-marah dengan luar biasa, itu kan rasanya hasilnya juga nggak akan yang terbaik ya Pak Min. Kadang-kadang kita kalau sudah apa namanya mendapatkan kata-kata apalagi kata-katanya kasar gitu ya, kamu bodoh banget ya nggak ngerti nih misalnya gitu ya, atau kata-kata yang lebih kasar lagi itu kita bahkan tidak mendengar lagi rasanya udah adanya gondok atau adanya emosi. Jadi kalau kesimpulan saya nanti di kemudian hari rasanya sampai saya berikutnya kalau saya nulis buku tentang apapun, saya akan selalu menggabungkan bahwa di sebuah ilmu, misalnya seorang dokter, dia juga harus mempunyai kecerdasan emosi yang baik. Seorang presiden gitu kan, dia juga harus punya kecerdasan emosi atau psikologis yang baik. Nah, di sini sih Pak Min. Jadi dalam hal Hmm. apapun menggabungkannya itu kalau kita lihat nih Pak Min tadi juga bilang kan, kalau emosi kita rasanya logikanya udah apa ya anjlok lah gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh kan. Contoh aja kayak sampai sekarang secara kan bilang ini lagi rendah, tapi bakal jadi rendah lagi gitu ya. Tapi kita ngomong kali ini katanya banyak orang yang bilang nggak bisa diprediksi. Contoh aja ketika misalnya COVID lah, orang pada bilang kalau COVID, kalau kita pas lagi kayak gini, sahamnya rendah, ya beli. Karena COVID itu tidak mungkin selamanya. Nggak mungkin 10 tahun lagi COVID. Mungkin akan berakhir lah dalam 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Nah, di situ emosi kita juga berperan. Jadi dalam hal pengetahuan sahamnya juga harus diiringi dengan kecerdasan emosi. Nah, kemarin waktu saya di Sukor nih Pak Min, banyak orang-orang yang trader itu juga, waduh, kalau lagi naik turun gitu ya, kita benar-benar termainkan emosinya.
Dan kalau kita emosinya lagi di atas, logikanya tadi yang Pak Min bilang, logikanya jadi nggak jalan, ya. Pokoknya emosinya. Nah, seperti itu. Sebaiknya kita tetap bisa berdampingan sih Pak Min. Oke, oke. Hanya saja mungkin pertanyaannya kapan itu dimainkan Nah, antara emosi dan apa dan dan logika ya. logika itu kan situasinya pasti tidak pernah selalu begini kan, tidak pernah selalu Ya, seimbang, setempo begini dan begini atau dibalik gitu. Nah, ada nggak ya, kiat-kiatnya yang apa yang menjawab ke sana permainan emosi dan ya. logikanya kapan ya atau gimana gitu? Kalau bagi saya, ini pendapat saya pribadi ya, bahwa orang itu sebaiknya mengerti tentang dirinya dulu dan melakukan self improvement untuk dirinya supaya ketika dia melakukan yang lain itu sudah. Hmm. Jadi dalam hal ini ya kalau di buku saya itu ada latihan-latihan gitu ya, latihan pagi, latihan siang, latihan siang nggak ada, latihan sore gitu kan. Supaya apa? Supaya kita terbiasa untuk berada di stage yang lumayan kalem lah gitu. Apalagi kalau lagi ada misalnya yang gonjang-ganjingnya benar-benar apa. Kalau yang saya tahu kan saham, falas itu yang paling luar biasa ya Pak Min. Ya, Hmm. kalau yang lain-lainnya ya masih gitu-gitulah. Kalau kita sudah menjaga, rasanya untuk hal apapun akan bisa teratasi dengan baik. Jadi jawaban Pak untuk Pak Min adalah kita sebagai pribadi jaga dulu kecerdasan emosinya, kalem dulu, tenang dulu, baru lakukan yang lain. Entah itu finansial, entah itu jualan, entah itu jadi leader, entah itu jadi apa gitu. Kitanya dulu yang tenang. Itu yang saya sarankan sih. Oke, jadi jangan ambil keputusan ketika kita sedang marah lah, kira-kira begitulah ya, atau sedang emosi. Mm-mm. Ya, Galau, sedih banget itu juga ya, kan. oke. Oke, dan Mm-mm. jangan janji ketika kita sedang happy ya, karena biasanya suka ingkar janji. Oh iya kalau lagi happy ya, wah dapat kotre, kasih pamit lah Iya, gitu ya. gampang, 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 karena lagi happy semua gampang. Oke, Mbak Oki, silakan bedah buku Financial Wisdom-nya sekarang, yuk. Iya, oke, terima kasih. Teman-teman, saya langsung share screen ya. Nanti buat teman-teman kalau ada pertanyaan, silahkan juga ya. Oke. Ini terlihat ya. Belum, Belum, belum muncul. gambarnya Belum. belum ada. Oke. Kayaknya di saya ini selalu ada masalah gini nih. Ketika mau sharing, seringkali ada masalah ya. Kalau sekarang, Mungkin kurang amal kali. kurang amal ya. Ini sekarang udah ya. Oke, sip. Jadi ngobrolin buku bareng, ini kita santai-santai aja. Dan mudah-mudahan dengan santainya kita, pikiran tenang, jadi bisa juga semakin cerdas juga ya kita ketika melihat tentang finansial yang biasanya waduh butek gitu ya. Nah, edukasi saya tadi sudah saya terangkan sekedar informasi saya dari Universitas Tarumanegara. Siapa yang di sini ada barengan Ini sama saya, perintahnya, happy banget Mbak ya. Oki, Mbak Oki perintahnya mesti double klik to enter full Hah? screen mode. Ini ada perintah Belum mesti double keluar, klik. Bu. Sorry, Double klik. double klik. Gimana ya? To Gini, enter full screen. bukan. Masih salah ya, Saya share screen aja, Pak Bu. Min? Ya, Ini belum. saya belum belum share screen. Belum keluar. Terus dibuka Ya, lagi, belum Bu keluar. Ki. Maka share screen. Oh, Close dulu, oh terus iya buka iya. ulang. Sebentar ya. Di close dulu, Bu. Di close dulu terus di open lagi. Hmm.
Aku Zoom. Hmm. Iya, saya ulang ya. Saya ulang ya. Sudah? Nah, sudah. Kanan Oke. bawah, kanan bawah tuh ada yang gambar. Nah, itu ya, ya. Ya. Oke, Iya. tadi ya. Jadi saya dari Universitas Tarumanegara. Kemudian coaching saya belajar di Vanaya, di Integra, di Coaching Indonesia, di Asia Coach ya, dan juga di Akademi Trainer seperti tadi sudah saya omongkan. AWP, AEPP, QLP dan sebagainya ini sehubungan dengan finansialnya. Karena memang banyak yang bisa dipelajari dan spesifik. Jadi kalau misalnya harta ya harta tentang eh, kita bicaranya tentang harta waris gitu ya dan sebagainya. Nah, yang sebelah bawah kesehatan holistik ya, ini yang pernah saya juga tadi Pak Min cerita ya, istrinya ikut salah satunya di profesional walking instructor ya, ketika saya menjadi seorang profesional walking instructor. Berikutnya ini adalah seputar kegiatan saya ngajar, kemudian sharing, kemudian apa ya coaching ya, kegiatan-kegiatan saya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini sembari ngobrol nih. Apakah Anda pernah membaca atau tahu orang sukses yang kemudian bangkrut karena emosi? Karena faktor-faktor yang berkaitan dengan bukan finansialnya. Nah, silakan. Siapa yang bisa jawab istiwa ini? Ada? Pak Min masih baru berpikir ya ke arah kanan ya. Oke, coba ya kita lihat ya. Nah, ini Nunung tinggal di kosan sepetak dan kalau kita ngomong, loh, ini apa hubungannya nih dengan karena emosi? Ya, salah satunya Nunung ini ketika lagi jaya-jayanya, katanya saya nggak tahu benar apa enggaknya, bisa sampai 1 miliar gitu dapatnya. Dan pada waktu itu dia juga bilang membiayai banyak orang dari keluarganya. Dia bilang juga mempunyai tas-tas yang bagus ya, tas-tas branded. Tapi sekarang kalau teman-teman tahu barusan beritanya bahwa dia tuh tinggalnya di kos-kosan. Bahkan ketika dia mau berobat pun sekian puluh juta, saya nggak tahu kenapa nggak pakai BPJS ya. Tapi itu yang saya tahu bahwa sekian puluh juta itu dia nggak punya uang. Ya, bahkan ya itu tadi karena tinggal di kos-kosan artinya dia benar-benar tidak punya uang. Dalam hal ini kita juga merasa ya berat ya pastinya ya orang-orang sukses yang kemudian bang Sugian pasti teman-teman ada sebagian yang pernah ingat Pak Ivan ini mempunyai anak yang entah bagaimana lah dikatain oleh temannya sebagai seperti anjing pudel Hmm, karena marah banget si Pak Ivan ini pergi ke sekolah anaknya iya. ya dan kemudian dia meminta ketemulah sama orang yang anak yang sudah ngatain si anaknya tadi dan menyuruh si anaknya itu teman anaknya tadi yang udah ngatain anaknya itu untuk menggonggong seperti anjing gitu ya. Nah, pada waktu itu viral lagi sekarang makanya di sini juga banyak banget ya hal-hal yang eh, kita harus hati-hati juga ya. Ketika viral, netizen itu mulai kemudian kan banyak yang nggak seneng kok seorang anak sampai diperlakukan seperti itu ya disuruh menggonggong dan sebagainya. Ternyata akhirnya sebagian netizen nggak tahu gimana caranya mengetahui ada bisnis dari Pak Ivan ini yang ternyata berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Sehingga 11 rekeningnya itu ditutup. Akhirnya si anaknya dan juga istrinya ya jadi masalah karena kemudian si Pak Ivannya sendiri
menjadi orang yang tadinya punya uang menjadi malah bermasalah, ya. Karena apa? Ya, emosi. Kalau kita anaknya digituin gimana? Ya kita marah. Ya kita mungkin bisa marah ya Bapak Ibu, bukannya kemudian nggak bisa marah. Marah, tapi jangan terlalu sampai terbawa emosi seperti ini. Efeknya ke keuangan. Ya. Nah, satu lagi. Firdaus Owiwobo. Ya, masih ingat nggak ini? Orang Ya, yang sampai naik ke naik, naik meja ya. persidangan. Hmm. Ya, padahal orang berpendidikan enggak? Ya berpendidikan, pinter ya pinter gitu. Tapi saking emosinya tidak terkendali, akhirnya sampai saat ini saya nggak tahu ya apakah dipecat selamanya ataukah cuma sebentar atau sementara. Tapi gara-gara emosi itu pengaruh nggak ke keuangannya? Pengaruh teman-teman. Ya, jadi tadi yang seperti saya bilang ke Pak Min, sebetulnya bukan hanya di finansial, apapun akhirnya kita harus mulai dengan diri kita sendiri dulu. Diri kita ini seperti apa sih? Bagaimana emosi kita, bagaimana mengelolanya, bagaimana berhubungan dengan orang lain, itu yang seharusnya kita pelajari. Yang lainnya, ya. Berikutnya, kita lihat nih, kecerdasan emosi vs perilaku keuangan. Kalau tadi adalah gambaran orang yang kemudian terjadi sesuatu dengan keuangannya karena emosinya, kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Ini dulu ya, dulu saya naruhnya mulai dari kehidupan kita. Jadi naruh ketika kita mulai punya uang. Kalau kita mulai punya uang, di situ emosi kita juga bermain. Dan ternyata itu berkaitan juga loh dengan masa kecil kita. Gimana kita diperlakukan oleh orang tua kita? Bagaimana mindset keuangan dari orang tua kita? Itu semuanya berpengaruh kepada kita. Bagaimana kehidupan lingkungan teman-teman kita? Karena tentu saja bukan hanya di rumah tangga yang mempengaruhi kita, tetapi ketika kita sudah sekolah, apalagi sudah SD, SMP, ya SMA, universitas lagi ya, itu kemudian kita bergaul dengan lebih banyak orang, lingkungan di situ juga mempengaruhi kita banyak sekali, ya. Tapi kalau ada hubungan yang baik antara orang tua dengan anak, hal itu mungkin si anak bisa berkomunikasi, bisa menanyakan, sehingga bisa juga memutuskan tindakan-tindakan yang lebih baik. Ya. Nah, sekarang kita lihat ketika anggaplah sudah dewasa nih Bapak Ibu ya, kita anggap sudah dewasa, bagaimana ketika kita mempunyai uang, kalau kita dulu pernah direndahkan, ya, kalau kita pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, mungkin ketika kita punya uang, kita kemudian bisa melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya, karena pakai emosi. Kita belanja, ya, kita menggunakan uang kita misalnya supaya kita diterima orang, atau supaya kita kelihatan kaya di mata orang, atau supaya kita kelihatan keren di mata orang, dan sebagainya. Itu banyak emosi yang berperan, ya. Kemudian ketika menikah kita juga nantinya berhubungan dengan pasangan kita, laki dengan perempuan, atau orang-orang yang saat awalnya ya mempunyai emosi yang berbeda, itu akan berpengaruh pada saat menikah. Berpengaruh pada apa? Pada keuangannya juga. Coba jadi antara melawan inflasi dengan atau mengejut perekonomian dengan menurunkan suku bunga. Oke, Ya, ya. ada yang bocor. Ya. Ya, lanjut. Saya juga coba lihat ya, ketika seorang yang menikah, biasanya kan dia pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya lain-lain gitu ya, karena bergaul dengan teman-temannya. Dan bahkan menyamakan misalnya, loh, dia sama satu angkatan, kok dia sudah mobilnya ini ya, kok rumahnya sudah di sini ya, kok saya belum gitu. Nah, itu kebanyakan berkaitan dengan emosinya.
Padahal kalau kita bisa menguasai emosinya, maka kita bisa cerdas dalam perencanaan keuangannya gitu. Ya. Berikutnya lagi, termasuk nih ketika sudah ngomongin rumah, mobil, gimana kalau kita misalnya si istri mulai melahirkan anak, ya? Kadang-kadang kepada orang-orang tertentu yang kemudian misalnya dibiayai oleh kantornya cuman kelas anu gitu ya, tapi karena dia anak orang kaya, dia bisa naik sendiri tuh. Ah, enggak deh, saya nggak mau pakai kantor, misalnya saya mau naik lebih tinggi ya. Menyiapkan dana kelahiran anak itu juga pertanyaannya adalah seandainya kita bisa berpikir dengan cerdas, berpikir dengan tanpa cerdas emosi maksudnya ya, berpikir dengan baik, apakah perlu kita sampai mengeluarkan sedemikian banyak uang hanya untuk melahirkan lebih keren gitu. Ya, itu kemudian pertanyaannya. Dokternya udah sama ya, tapi kalau kita punya ini apa iya sih kita tuh perlu mengeluarkan uang. Oke, berikutnya tadi di rumah sudah ya. Pendidikan anak juga gini. Pendidikan ketika seseorang menyekolahkan anaknya, banyak orang yang mau menyekolahkan anaknya supaya juga terlihat sama dengan teman-temannya. Oh, kamu sekolah di mana? International School. Oh ya, saya juga, anak saya di sini, gitu ya. Kayaknya keren gitu. Kalau misalnya di mana? Oh, saya di sekolah biasa gitu ya. Itu rasanya kemudian tidak keren. Apakah iya? Bukannya nggak boleh loh sekolah di international school. Boleh kalau kita sudah benar-benar menghitung dengan baik bahwa kita sudah memikirkan untuk kesejahteraan anak kita sampai nanti. Karena hidup itu bukan hanya pada saat anak kita sekolah SD, SMP, SMA gitu kan ya. Tapi nanti pada saat universitas juga pastinya. Nah, di sini kita perlu cerdas emosi. Tidak kemudian mau menunjukkan bahwa saya itu hebat, saya tuh keren, anak saya luar biasa gitu. Untuk apa? Ya untuk keren aja gitu ya. Kemudian menyiapkan dana ziarah, rekreasi, sedekah. Rekreasi dan ziarah atau sedekah kenapa jadi satu? Sama. Kalau kita misalnya mau ziarah pakai yang harganya lumayan normal lah atau dengan ziarah yang mewah. Rekreasi dengan rekreasi yang biasa atau dengan yang mewah. Sedekah atau misalnya nih, sorry, misalnya menyiapkan dana, maksud saya juga kayak naik haji gitu ya, misalnya ya, atau umroh dan sebagainya. Di sini kita harus bisa menghitung dengan baik sebetulnya level kita itu di mana. Kalau kita misalnya cukup di tertentu, ingat ya, kita bukan ingin pelit, ingin selalu hemat, tidak. Kita cuman pengen sesuai dengan keuangan kita. Jadi yang saya bahas adalah kalau tidak sesuai. Kalau kebetulan Bapak Ibu udah punya yang terbaik ya, rumah yang terbaik, memang Bapak Ibu cukup kaya dan cukup dengan perhitungan yang benar, ya nggak ada salahnya. Karena uang juga untuk menikmati, untuk dinikmati kan. Di sini yang kita mau bahas. Kenapa? Kadang-kadang rekreasi nih, orang difoto ya, foto tiket bisnis kelas itu perlu difoto gitu ya. Perlu di tempat-tempat mewah makan, perlu difoto gitu untuk menunjukkan bahwa lihat loh, saya tuh ada di sini loh gitu. Ya. Berikutnya, menyiapkan dana pensiun. Ini kaitannya kalau dari atas ya tadi yang mungkin dari awal ketika kita kecil sampai ke sini kita banget keluar duit nih. Maka ketika kita pensiun, uangnya tinggal dikit sebetulnya. Inilah yang membuat kita kadang-kadang harus merubah gaya hidup. Apakah teman-teman mau seperti ini? Ya, merubah gaya hidup itu ini jujur ya, saya cerita nih. Teman-teman mungkin kalau yang udah langsung ngerti, teman-teman ketawain saya ya, tapi nggak apa-apa, saya cerita aja. Saya itu memahami tentang
merubah atau berkurang gaya hidup itu setelah beberapa kali loh. Saya dengar itu udah sering gitu ya. Tapi suatu waktu, oh ini loh ya yang namanya harus merubah gaya hidup adalah ketika kita biasanya bisa makan di restoran tertentu, ini kita nggak bisa makan. Ya, ketika kita biasanya ngopi di restoran di kopi tertentu ya, coffee shop tertentu, kita harus mengurangi itu. Ketika kita punya standar tertentu, misalnya punya tas itu adalah LV ya, atau kemudian lumayan Coach gitu ya. Nah, tertentu kita nggak bisa lagi gitu. Di suatu waktu tertentu kita nggak bisa. Itu nggak enak banget sebetulnya sih. Ya, dan ini ketika teman-teman saya mulai pensiun, saya baru mulai memahami beberapa ternyata mengalami itu gitu. Padahal teman-teman, semua yang kita lakukan ini tadi sekali lagi berpengaruh pada dana pensiun kita. Nah, kalau yang satunya melakukan hibah atau waris, ini boleh dipikir boleh enggak. Kenapa? Kadang-kadang kita bisa bilang, ah saya nggak mau hidup saya udah seperti ini melakukan yang terbaik untuk anak saya ya kalau warisan sih saya nggak mikirin anak ya ada sebagian yang ngomong kayak gitu ya saya sih nggak bisa salahin ya artinya ya udah menurut dia sudah memberikan kok edukasi terbaik bahkan sudah S2 ya kalau nanti anaknya gimana ya cari sendiri kayak saya juga cari sendiri misalnya gitu ya jadi hibah dan waris ini sebagian ada yang tidak merencanakannya. Tetapi untuk orang-orang yang kebetulan saat ini punya harta dan cukup ya dan berpikir untuk mewariskan, di sini perlu kecerdasan emosi juga. Kenapa? Kadang-kadang misalnya ada orang-orang tertentu yang maunya tuh pokoknya saya percayanya investasi tertentu gitu ya. Sehingga pada saat mau mewariskan misalnya terlalu banyak properti, terlalu banyak emas, terlalu banyak saham karena saham itu kan yang menghasilkan paling banyak. Jadi saya maunya yang pakainya itu aja deh. Kalau yang lain-lain, waduh deposito kecil banget saya nggak mau deh gitu ya. Nah itu juga bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda nih ketika kita mau menghibahkan atau mewariskan. Demikian juga kalau ada orang tua tertentu yang mendapat perlakuan dari anaknya tidak baik nih teman-teman. Saya pernah dengar ya, itu si orang tua mau mewariskannya dengan tidak adil. Jadi dalam arti, oke saya punya anak 3, anak yang ini kurang ajar banget. Saya kepikir saya nggak mau warisin banyak-banyak deh gitu. Ya, saya mau wariskan sekian aja. Itu juga bisa ya menjadi hal-hal yang perlu kita merenung apakah saya mau mewariskan ini karena memang benar atau karena emosi saya. Ya, financial wisdom yang ada di buku saya ya saya mendefinisikan sebagai begini. Adalah sebuah kemampuan untuk membuat keputusan finansial yang bijak. Jadi bukan sekedar keputusan finansial aja, tapi yang bijak. Perlu merenung, perlu diam sejenak, perlu dalam keadaan tenang, emosi. Ya, pengetahuan terkini. Di sini juga penting. Jadi kita yang udah berusianya 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, udahlah saya udah cukup tua lah, saya nggak lagi mau belajar gitu ya. Saran saya sih tetap ya belajarlah karena banyak hal-hal baru yang kalau kita tidak belajar maka kita akan ketinggalan. Ya, makanya di sini dikatakan pengetahuan terkini tentang cara memperoleh uang, mengelola uang, dan menggunakan serta mengembangkan uang atau harta tersebut. Contoh, beberapa tahun yang lalu kita masih belum tahu kripto. Sekarang sudah ada kripto. Kita gimana? Apakah kita enggak lah kripto punya anak muda deh saya nggak mau gitu ya? Ataukah kita juga bisa nih? Saya mungkin nggak mampu lah kalau saya mengelola sendiri. Coba ada nggak ya orang yang mau mengelola harta saya dalam bentuk kripto. Kemudian ada
fee tertentu dan sebagainya. Tapi paling nggak kita tahu gitu. Ya, kemudian ada juga produk-produk baru yang misalnya reksadana, pasar uang gitu. Itu jauh lebih bagus dan lebih saya sih menyarankan ya daripada uang kita banyak sekali di tabungan, mendingan boleh kita taruh di pasar uang karena hasilnya lebih bagus. Karena kalau di tabungan itu 1 miliar aja juga 0% gitu. Atau tuh 200 juta deh, misalnya 300 juta, kita punya uang sisa 2 minggu ya atau 1 bulan. Itu kan lumayan, kita bisa mengelola dan mengembangkan dengan lebih baik. Nah, tujuannya apa nih, teman-teman ya? Mengembangkan uang atau harta tersebut untuk mencapai keamanan. Jadi nomor satu bukan apa ya, mencapai profit yang tertinggi gitu ya, bukan. Nomor satu keamanan dulu. Kita bisa tetap hidup. Keluarga saya sekian lama ya, 6 bulan 1 tahun tetap hidup gitu ya. Jangan kemudian semuanya kita taruh di saham gitu. Apalagi sahamnya sekarang lagi kayak gini dan kita bukan profil resikonya, bukan bukan yang apa namanya yang berani ngambil resiko sehingga kita takut dijual, jual rugi, aduh udah langsung kemudian kita stres dan sebagainya. Ya, karena itu uang atau harta tempatkan keamanan sebagian untuk diamankan. Lalu baru sebagian lagi boleh diinvestasikan yang variasi untuk mencapai kesejahteraan hingga akhir hayat. Maksudnya apa? Kalau bisa, janganlah kita mewariskan sandwich generation ke anak kita. Ya, janganlah kita kalau bisa kemudian hidupnya tergantung pada anak kita gitu ya. Itu sangat-sangat dihindari kalau bisa nih, ya. Dan dapat mendistribusikan apa sih? Harta tadi. Jadi sudah mencapai keamanan, sudah sejahtera hingga akhir hayat, masih ada hartanya, ya udah kita distribusikan dengan optimal. Artinya cerdas juga memilih apa yang dalam bentuk apa nih saya mau mendistribusikan ke anak saya. Hibahkah, wariskah, ya, yang mau sahamkah, kah, atau propertikah gitu ya. Nah, itu dengan bijak dan mengutamakan juga situasi damai dan membahagiakan semua pihak. Inilah yang definisi sebagai financial wisdom. Ya. Jadi ada 6 area perencanaan keuangan, teman-teman. Yang pertama adalah manajemen keuangan atau cash flow management. Ini adalah yang paling ujung. Kalau kita nggak bisa ngelola, kita nggak usah ngomong yang lain. Karena nggak ada uangnya. Ya, selalu negatif aja gitu. Atau selalu habis gitu ya. Maka nggak ada uang yang kita bisa investasikan. Nggak ada uang yang bisa jadi harta kita. Karena setiap kali masuk habis. Ya. Jadi di sini perlu kita belajar tentang gimana caranya supaya cash flow kita positif. Apakah kita harus menambah penghasilan, menambah jam kerja kita, ataukah kita harus meningkatkan kompetensi kita sehingga kita bisa dibayar lebih mahal, ataukah kita harus mengurangi biaya hidup kita? Nah, ini harus benar-benar kita cari kalau yang sampai saat ini belum positif banyak. Ya, perencanaan pajak. Bagaimanapun kita juga harus tahu karena di Indonesia pajak ini juga suatu yang dominan ya, apa-apa kena pajak ada. Misalnya juga kita lihat cuman misalnya ya kalau kayak investasi lihat berapa persen gitu ya, kita lupa nih, oh kalau ini investasi yang ini ada pajaknya sekian gitu. Sedangkan kalau investasi yang pajaknya 0 karena sudah termasuk di sana. Kita menghitungnya harus cerdas ya. Di sini perlu. Kalau kita usaha, kita juga harus tahu nih apa ya yang terbaik. Misalnya apakah PT ataukah CV gitu ya. Ataukah kita yang mana ya? Kita coba ngobrol sama orang yang lebih ngerti tentang pajak. Terus terang, saya sebagai CFP, bukannya saya menguasai 6 area perencanaan keuangan,
secara total, ya. Tapi di area-area tertentu saya akan minta orang yang memang lebih ahli. Misalnya di perencanaan pajak, ya. Saya bisa bekerja sama dengan IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Sehingga kalau kita misalnya saya lagi buat acara di kota apa, saya juga bisa mengajak orang IKPI untuk bareng-bareng ngomong pajak. Ya, misalnya seperti itu. Pajak, cobalah untuk mengetahui paling tidak yang berkaitan dengan hidup kita. Kemudian perencanaan pensiun. Nah, sebetulnya maaf nih Bapak Ibu, saya lupa ya. Sebetulnya sebelum masuk ke sini ada hal yang paling penting lainnya, yaitu sebetulnya proteksi dulu, ya. Tapi nggak apa, kita masuk ke sini. Ini perencanaan pensiun. Kalau kita merencanakan dengan lebih awal, misalnya di saat kita usianya 25, ya, kita nggak usah banyak-banyak deh. 100.000 dulu misalnya, 200.000 dulu. Nanti ketika usia kita lebih banyak, misalnya di usia 30 tahun, kita sudah 1 juta misalnya gitu ya. Di usia 35 kita udah nabung lebih banyak, 1,5 juta dan 2 juta atau seterusnya. Karena semakin kecil usia kita, maka kita akan semakin aman untuk merencanakan pensiun kita. Dan satu hal teman-teman, kita harus tahu bahwa secara umum manusia itu bagaimana? Secara umum manusia itu malas menabung. Dan secara umum, kalau uangnya di depan mata, biasanya dia akan belanjakan. Makanya ada program-program pensiun itu yang membuat kita harus menyetor dan kita nggak bisa lagi, gitu ya. Inilah yang kita mau bahas, teman. Ya. Berikutnya adalah perencanaan investasi. Perencanaan investasi sangat disarankan kita mempunyai beberapa area untuk investasi. Sebagian ada yang di emas, sebagian kecil misalnya di mata uang asing, sebagian kecil lagi di bisnis misalnya ya, punya laundry, sebagian lagi punya di saham, sebagian lagi reksadana pendapatan tetap, dan sebagainya. Kenapa? Kalau di satu pihak ada yang lagi nggak bagus, nggak baik-baik saja, contoh misalnya sekarang ya, sahamnya lagi nggak baik-baik aja, kita punya yang lain yang masih cukup baik. Kalau kita terlalu pada satu investasi, maka ketika itu lagi masalah, kita langsung terdampak. Gitu, Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, saya harus bukain anak saya nih, gak ada orang ya, sebentar. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin kalau mau mempersiapkan beberapa pertanyaan, karena presentasinya juga saya perhitungkan 5 menit lagi selesai. Kalau ada beberapa pertanyaan, siap-siap untuk dicatat dulu. Nanti ketika waktunya ada, bisa langsung ditanyakan dengan apa segera ya. Oke, lanjut ya. Nah, Ya. ya, berikutnya adalah manajemen risiko dan proteksi ya. Di sini sebetulnya yang nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena harusnya setelah dapat ada cash flow management yang positif, nomor berikutnya adalah proteksi dulu. Karena anggap ya gini, seorang kepala keluarga ya, kepala keluarga mempunyai 1 anak ya, dia sudah sempat menabung, tapi tentu tabungannya nggak banyak ya. Benar kan? Karena baru menikah, umurnya juga baru 27 tahun atau 30 tahun. Kalau terjadi sesuatu, nah kita kita sekarang berpikir dengan jernih. Ada nggak orang yang meninggal muda? Gitu aja deh. Nyatanya ada. Meninggalnya dari apa? Entah sakit, entah kecelakaan, entah apapun yang lain. Ya, ada. Nah, inilah makanya kita nggak bisa menabung sekaligus banyak untuk bisa mengcover anak kita. Dengan kita proteksi uangnya kecil, itu kita bisa membuat anak kita dan keluarga kita itu aman. Ya, jadi ini di sini.
Yang berikutnya lagi adalah perencanaan warisan seperti tadi sudah diterangkan. Nah, yang lebih penting ini, perencanaan keuangan atau kecerdasan emosional. Dua-duanya teman-teman. Karena nggak bisa nih, misalnya nggak apa-apa, saya orangnya sangat tenang kok gitu ya. Saya orangnya kalem, saya mengambil keputusan tidak pernah tergesa-gesa gitu ya. Tapi dia nggak punya pengetahuan tentang mengelola keuangan gitu. Ya sama aja bohong sih. Ya, tapi juga orang yang punya pengetahuan tentang perencanaan keuangan yang baik gitu kan, seperti yang ada di buku Psychology of Money ya. Jadi seorang yang sudah ada pada puncak pimpinan di sebuah perusahaan investasi yang terkenal, tapi akhirnya dia bisa bangkrut. Nah, ini karena emosinya. Jadi kita harus punya dua-duanya, ya. Dengan cepat saja ya, Pak Min, di sini ada beberapa hal nih yang saya mau ungkapkan. Mengapa masalah keuangan banyak terjadi? Biasanya karena minimnya literasi keuangan. Yang kedua, karena tidak memahami aset vs liabilitas. Izin ya minum sebentar. Jadi mana yang sebagai aset, mana yang sebagai liabilitas. Misalnya kita mempunyai mobil. Kalau mobil kita yang harga 200 atau sampai 300 juta dibandingkan dengan yang harganya 1 M misalnya, ya, banyak sekali biaya-biaya yang akhirnya menjadi beban buat kita. Ya, kalau mobilnya itu tidak diapa-apakan, kita pakai. Gitu ya. Beda dengan kita membeli sebuah mobil dan kita sewakan. Nah, di aset. Rumah juga. Kalau kita punya rumah mewah, sekian M, biayanya banyak di mana? PBB-nya lebih mahal, pembantunya lebih banyak, listriknya lebih banyak. Nah, semuanya itu menjadi biaya sebetulnya buat kita. Jadi kita punya rumah yang demikian itu kita nggak bisa bilang bahwa itu adalah aset kita gitu ya. Karena ada biaya-biaya yang di sana yang jadi kita juga dalam arti bukan nggak boleh punya mobil mewah, bukan nggak boleh punya rumah bagus. Kalau kita sudah cukup, silahkan. Jangan sampai kita sebetulnya pas-pasan, kita memaksakan diri supaya keren, ya, supaya terlihat kaya. Kemudian dengan kebutuhan. Kayaknya semuanya tuh ya kebutuhan gitu. Kebutuhan saya makan di restoran, kebutuhan saya punya tas bagus. Kalau enggak saya nggak bisa kerja dengan baik loh, karena orang-orang di sekitar saya mencemooh saya dan sebagainya. Apa iya benar itu gitu ya? Nah itu bingung membedakan keinginan dan kebutuhan. Kemudian trauma terhadap asuransi sehingga menganggap, aduh asuransi enggak deh, aduh udah kalau asuransi mah banyak masalah misalnya gitu ya. Ini yang membuat orang-orang tidak mengambil asuransi, baik asuransi jiwa atau asuransi kesehatan misalnya. Padahal ketika itu terjadi, akhirnya harta kita menjadi hilang, menjadi habis. Berikutnya lagi, sandwich generation. Karena kita biasanya waktu, contohnya di keluarga saya juga, saya ini dibiayai oleh kakak saya nomor 4 dan nomor 6. Ya, jadi kebiasaan di zaman dulu gitu ya, bahwa kalau orang udah bekerja ya dia membiayai adik-adiknya, membiayai juga orang tuanya gitu. Nah, bayangkan tahun 2045 Indonesia itu akan mendapatkan bonus demografi. Di saat itu, kalau kita tidak siapkan dari sekarang Bapak Ibu, usia-usia yang sekarang ini sekarang ini kita masuk di bonus demografi Bapak Ibu ya. Kalau nanti ini terus berlanjut sampai di usia misalnya di tahun 2045 gitu atau 2050, apa yang terjadi saat ini di mana usia produktif jauh lebih banyak,
ya. Tapi nanti usia produktif ini akan menjadi orang tua juga kan pada tahun sekian. Maka kalau kita tidak memberikan literasi keuangan yang baik, sandwich generation-nya makin bertumpuk nih Bapak Ibu. Jadi akan menjadi bencana demografi akhirnya. Karena banyak sekali orang-orang yang harus dibiayai oleh orang-orang yang produktif pada masa itu. Dan hanya menabung, tidak berinvestasi. Rajin menabungnya, tapi tidak berinvestasi. Sehingga hasilnya sedikit, tidak cukup juga untuk pensiun. Ya. Berikutnya lagi, tidak mengenal profil resiko diri. Jadi profilnya tuh padahal tidak orang yang bisa main saham, dia memaksakan main saham. Gitu ya. Itu contohnya. Kemudian tidak seimbang antara kepuasan jangka pendek dan kesejahteraan jangka panjang. Artinya apa? Ada orang yang mengutamakan ya saat ini, pokoknya saat ini saya lakukan yang terbaik. Nah, nanti gimana ya? Ya gimana nanti gitu. Karena kita pokoknya hari ini yang saya pentingkan. Kalau begitu, maka jangka panjang juga berbahaya kan? Tapi juga kalau orang yang terlalu memikirkan jangka panjang gitu ya, nanti tuh saya mau pensiun sejahtera, saat ini saya mau hemat, saya pokoknya mau hemat lah, sampai akhirnya jatuhnya ke pelit Bapak Ibu, jatuhnya ke sampai stres, mau makan aja nggak boleh gitu ya, suami istri misalnya si suaminya lagi mau makan lebih enak dikit, jangan, kita mau menabung, nanti kita gimana nih masa tuanya gitu kan. Jadi tidak seimbang antara kepuasan jangka pendek dan jangka panjang, ini juga akan membuat hidup kita jadinya tidak nyaman. Padahal uang kita itu kan tujuannya juga untuk kenyamanan. Dan terakhir, tapi juga sangat penting adalah tidak meningkatkan kecerdasan emosi. Jadi cuman ya hidup mengalir aja. Saya tahu kok caranya nih mengelola keuangan nih gitu. Tapi tidak belajar nih mengenai kecerdasan emosi gitu. Maka keuangannya banyak yang emosional. Ini yang tidak menguntungkan ya. Terakhir ya Pak Min, lalu harus mulai dari mana? Satu, kita harus tahu posisi Anda saat ini dalam hal finansial seperti apa. Berapa hartanya, berapa hutangnya, bagaimana persentase antara hutang dengan harta, berapa tabungannya, berapa persentase antara tabungan dengan pendapatan, ya, berapa harta yang aktif, ya, harta yang bisa menghasilkan dibandingkan harta secara keseluruhan, berapa uang liquid dan sebagainya, ada rasio-rasio keuangannya. Nah, disinilah kita jadi tahu. Makanya penting financial check up, ya. Ini sangat penting supaya kita tahu, oh saat ini sebenar-benarnya tuh saya begini gitu. Sama seperti misalnya kalau saya mau ke rumah Pak Min ya, saya mau ke rumah Pak Min nih. Ketika saya tanya Pak Min, saya mesti kemana ya Pak Min? Nah, bukunya di mana? Saya di MOI Pak Min. Oke, nah kalau dari MOI Anda begini gitu ya. Kalau saya jawab, saya di McDonald Pak Min, McDonald yang di Gading Kirana. Oke, Anda begitu. Kalau kita tahu kita ada di mana, maka kita tahu kita harus bagaimana. Demikian juga emosionalnya. Saat ini sebenarnya emosi saya tuh seperti apa sih? Sebetulnya saya sehari-hari seperti apa sih? Kepada siapa? Kepada rekan kantor, kepada atasan, kepada bawahan, kepada pasangan saya, kepada anak saya, kepada orang tua saya, kepada besan saya, kepada menantu saya. Itu saya kayak gimana gitu. Karena ternyata semuanya ini itu berperan dalam masing-masingnya. Jadi emosional nanti mempengaruhi finansial, finansial kita mempengaruhi juga emosional kita pastinya. Dan dua-duanya ini harus bekerja sama, ya. Dan temukan perilaku finansial atau keputusan finansial Anda yang tidak sesuai dengan pakem-pakem perencanaan keuangan. Ya, ternyata saya harus begini dulu dong. Kok saya enggak ya? Kenali diri. Oh, emosi saya seperti ini loh, gitu. Nah, itu seringkali berkaitan dengan masa lalu saya, bagaimana orang tua mendidik saya, bagaimana trauma-trauma saya, atau bagaimana lingkungan saya. Jangan-jangan saya salah lingkungan loh.
ternyata lingkungan saya tuh kayak gini, membuat saya harus selalu makan enak, selalu di tempatnya mahal-mahal, selalu harus punya ini, mungkin saya harus ganti lingkungan gitu. Ya, misalnya ya. Nah, ini semuanya kita harus kenali Bapak Ibu. Dan kemudian prioritaskan apa yang mau Anda perbaiki. Oke, dalam hal finansial ini kayaknya saya paling bahaya nih biaya deh. Ya oke, kita perbaiki itu. Ya, oh biayanya udah minim. Kayaknya saya harus menambah penghasilan deh. Apa yang harus saya lakukan misalnya ya? Atau tadi dalam hal emosi, apa sih yang saya kenali dari emosi saya? Itu kita kemudian bisa berlatih, bisa pakai meditasi hati, mengenal hati, membuka hati, mindfulness, kecerdasan emosional, banyak yang kita bisa lakukan ya. Dan kita jangan sampai jadi lumpur hidup. Artinya kita bergerak, kita semakin tenggelam, bergerak semakin tenggelam lagi, semakin tenggelam lagi. Harusnya kita diam sejenak, kita lihat sekeliling, kita biarkan, kita mungkin teriak-teriak aja, woi, woi, bantu dong saya, gitu ya. Dengan tenang, supaya ada orang bisa menolong kita. Nah, disinilah saya membuat sebuah retret, Bapak Ibu. Retret finansial ini, kaitannya semuanya tentang ini. Bagaimana posisi keuangan kita, bagaimana keadaan emosi kita, diri sendiri, orang lain yang terkait, dan sekitarnya. Ya, apa harus yang kita lakukan? Kita kenali ya, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan, dan kemudian kita belajar apa supaya kita bisa sukses. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Adalah bagannya, ya, dan kemudian ini adalah bukunya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut tentang financial wisdom with emotional intelligence, silahkan Bapak Ibu bisa hubungi nomor ini untuk mendapatkan harga sekian. Ya, Oke. wisdom retreat. Oke, Bapak. Kalau Bapak Ibu semua yang ingin mendapatkan bukunya juga bisa kontak ke chat ngopi juga. Nanti saya salurkan ke Sis Oki juga ya. Baik. Salah satu perbedaannya adalah kalau order sekarang tuh akan dapat tanda tangan langsung Sis Oki gitu. Beli bukunya. Iya, Nah, gitu ya. Baik. ya Pak Min, thank you. Sebelum ke sana, kita berikan kesempatan buat teman-teman di sini yang hadir kalau ada yang ingin bertanya. Walaupun paparannya saya anggap sangat jelas ya, sangat clear ya, sangat komprehensif. Tapi ada penasaran yang ingin bertanya, silahkan raise hand yang ingin bertanya. Saya lihat Pak Robertus juga backgroundnya sudah FWA nih. Yuk, ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Oh, ada nih pertanyaan dari Pak Robertus ya. Tujuan financial silakan. wisdom adalah keamanan. Apa tolok ukur dan Sorry. Ini chat ya? Oke. Saya Sorry, jawab sorry. ya Pak Min. Iya, Oke. Gini, Pak Robertus, sebelum kita masuk ke investasi yang aman, kita harus tahu juga profil risiko Bapak, ya. Jadi profil risiko Bapak tuh apa? Nanti bisa ngobrol, misalnya, oh saya kalau ini gini, kalau ini gini, keyakinan Bapak apa? Karena kadang-kadang kita juga punya bias-bias nih, yang bias-bias kognitif yang ada pada diri kita. Jadi keyakinan Bapak apa? Kadang-kadang dengan Bapak tadi menjawab misalnya ya Pak, boleh nggak nih langsung Bapak jawab? Keyakinan Bapak nih investasi terbaik apa sih Pak? Pak Robertus? Investasi yang terbaik adalah usaha, Bu. Adalah dagang. Karena selama ini profitnya bagus. Lalu di sana saya hanya berhadapan dengan diri saya sendiri begitu, Bu. Jadi tidak ada orang lain yang bisa jadi, tidak bisa saya percayai. Oke.
Kalau menurut Bapak itu ya, jadi kalau yang berhubungan dengan orang lain, berarti ini harus apa namanya em, ada hubungan dengan orang lain dan belum tentu Bapak bisa percaya gitu ya Pak ya. Betul, Bu. Baik. Nah kalau gitu berarti Bapak menjawabnya dengan diri Bapak sendiri tuh sudah menjawab. Ya, apa investasi yang paling aman? Karena pengalaman saya, jadi ketika orang tuh konsultasi, ya saya udah ngasih tahu ini. Kalau keyakinan bapak itu bapak nggak akan melakukan. Bapak melakukannya apa yang bapak yakini, ya. Kecuali nanti kita bisa ngobrol, Pak, coba bapak lihat dari sisi ini. Tentu waktunya nggak cukup ya sekarang. Ini kalau lihat dari sisi ini, begini kan bapak tuh usaha, pernah nggak kalau bapak begini begitu, nah itu akhirnya bapak, oh iya, nah kemudian bapak bisa aja menerima apa yang saya kasih tahu ke bapak misalnya kayak gitu Pak. Tapi saat ini kalau bapak tadi bilang keyakinannya adalah usaha, ya itu bapak pasti akan melakukan situ Pak Min. Tangkap nggak Pak Min maksud saya, ya. Jadi keyakinan ini penting untuk Bapak. Ketika Bapak mau berubah, ya kita harus ngobrol dulu sampai Bapak, oh iya Bu, benar juga ya, ini gini. Nah itu Bapak baru akan melakukan. Karena kalau saya jawab, akhirnya Bapak nggak akan melakukan juga Pak. Cuman sekedar bertanya, gitu. Oke, Ya. clear ya. Oke. Baik. Yuk, ada lagi pertanyaan dari lain? Karena untuk usaha itu, kalau tadi keyakinannya usaha karena bisa dikelola sendiri kan, menurut saya loh ya, ini kan sebuah dilema atau sebuah hal yang kalau kalau orang lain juga berprinsip seperti itu, orang lain juga berprinsip seperti itu, saya orang dagang berarti kan, kalau dagang kan saya ada supplier, ada pemasok, dan saya ada jual gitu kan ya. Kalau orang berpikir seperti itu kan akhirnya bisa juga pemasok gak bisa supply ke kita loh, karena kita nggak dipercaya itu. Kan akhirnya sama ya. Iya, ya, bisa juga kayak gitu ya. Dan gini sebetulnya sih ya, sebetulnya adalah investasi. Kalau kita mau masuk nih sampai ke financial freedom ya, Pak Robertus ya, itu harus aset yang bekerja untuk kita. Ya, kenapa tadi saya bilang, kok saya seperti nggak mau jawab? Karena kita harus ngobrol. Nanti kalau saya langsung jawab gini gitu ya, tapi Pak Robertus belum meyakini itu, belum tentu Pak Bapak Melakukan. melakukan ya. Tapi sebetulnya adalah kita bisa ngomong investasi yang aman dan sampai investasinya itu bekerja untuk kita sebetulnya Pak. Karena kalau usaha, begitu Bapak yang melakukan ini sakit, langsung nggak ada Pak. Nggak ada orang yang berusaha di situ soalnya Pak. Ya, jadi sebetulnya Bapak harus mulai berpikir bahwa kita tetap ada instrumen-instrumen lain yang membuat suatu saat ya aset bekerja untuk kita. Ini pekerjaan aktif yang Bapak lakukan saat ini kalau usaha. Oke, ya, oke, Bang. Ada lagi kita berikan kesempatan satu penanya yang lain. Kalau nggak ada ya saya nanya iseng-iseng di sini, di buku Financial Wisdom ini, kok gambarnya cewek lagi meditasi? Kenapa ya? Nggak gambar duit itu loh. Iya, Kan bicara finansial itu. karena Wah, lagi kembali lagi ngomongin duit. apa Tapi namanya saya mau membuat orang itu apa ya mulai berpikir ini finansial tapi kok ada meditasinya gitu ya. Nah, di situ sih Pak, tujuannya bahwa ya perlu tenang, perlu istilahnya yang orang kenal dengan meditasi kan biasanya hubungannya dengan ketenangan kan Pak, itu sih betulnya. oke. Nggak, maksud saya ini pertanyaan iseng menggelitik saja. Karena tujuannya financial wisdom berarti kan faktor finansial yang menjadi exposure-nya gitu loh. Nah, Ya, bukan emotional intelligence-nya yang menjadi exposure gitu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya. Itu kan selera ya. Yuk, ada lagi pertanyaan? Meeting.
Oke. Kalau nggak ada, mungkin waktu juga membatasi, mungkin ada keynote atau summary dari Mbak Oki. Ya, Kira-kira apa sih kiat-kiat kuncinya agar saya bisa memahami dan mengikuti lah, paling saya bilang memahami dan mengikuti tentang apa isi buku ini, gitu. Kira-kira begitulah. oke. Kiat-kiatnya adalah buka pikiran kita ya, bahwa memang finansial itu sangat terkait pada diri kita sendiri Oke. ya. Itu yang sangat dekat sekali hubungannya. Jadi silahkan kalau kita mau lebih maju dalam hal finansial, kita harus mengenal diri kita sendiri dan melakukan self improvement. Mengenal apa? Sehingga Melakukan apa? kita juga bisa um, berubah juga ya, naik tingkat juga dalam hal finansialnya. Dengan catatan ada cash flow yang bisa kita atur itu ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya cash flow-nya belum nih, Pak Min, Ya, tetap Pak Min, kan banyak yang free ya. Kalau cash flow-nya belum positif nih, tapi gimana kalau saya belajar? Paling tidak belajar tentang diri sendiri lewat YouTube yang masih free juga ya, gitu. ya, ya. Ya, tetap jangan lalai lah untuk belajar tentang emotional intelligence, mindfulness, membuka hati gitu ya, ketenangan, meditasi, karena itu sangat mempengaruhi finansial Anda pastinya. Saya juga termasuk tenang nih kalau banyak duit tuh, banyak order tuh langsung tenang sendiri. Banyak permintaan training tuh mendadak tenang, kalau emosi kok jadi bagus. Sama Pak Windy. Kalau Sama gitu kita juga ikut deh. permintaan sini jadi langsung mendadak tenang. Langsung ingat sama Mas Dwi, ingat sama Mas Kopi. Ada itu ketika ada order kok lupa semua. Ada temen. Oke. Baik, kuncinya adalah dari bahan presentasi atau PowerPoint tadi Mbak Oki, kuncinya saya melihat justru ada di 2 slide terakhir ya. Ada 6 kiat bagaimana saya harus bijaksana ya. Tadi mulai dari kecerdasan Cash flow. finansial, yang 6 tadi ya, di 2 slide terakhir ya. Ya, Ya, itu kira-kira kuncinya. Dan itu ada tertuang di dalam buku ini ya, Mbak Oki ya. di dalam buku itu, iya Pak Min. Jadi sekali lagi Buku kepada itu. Bapak Ibu semua yang belum memiliki buku ini, bisa hubungi Mbak Oki langsung atau ke kami ke Etuset Ngopi satu, atau juga saya sudah punya, kan nggak mungkin 2 buku dibaca sendirian gitu kan ya. Ya, boleh saja beli 5, 6, 10 itu, mungkin dibagi-bagi buat anak, buat mantu, buat teman, buat supaya mereka juga sadar tentang financial wisdom. Karena salah satu juga saya jual buku bisa 3.000 itu ya, buku A to Z sukses dongkrak penjualan, ya jualnya ya ke corporate. Jadi satu perusahaan punya salesman 100 ya suruh belinya 100 itu. Bagi-bagi ke salesman. Nah, demikian juga mungkin Pak Robertus kalau punya anak 4, mantu 4 ya beli 8, itu kan gampang. Baik, selamat malam. Thank you Sis Oki atas paparannya. Semoga ini bermanfaat. Bukan semoga lah, tapi saya yakin ini sangat bermanfaat. Dan nanti buat pendengar yang tidak sempat hadir di sini masih bisa mengikuti di YouTube kami. Boleh Bapak Ibu semua di sini yang hadir boleh open videonya. Kita berikan acungan jempol deh buat Mbak Oki. Ya, atau tepuk tangan juga nggak apa-apa. Terima kasih Sis Oki ya. See you sama-sama Kelapa Gading nih. Ya, terima kasih ya Pak Min udah diundang, senang banget. Yuk, saya close ya. Ya, oke, thank you.